Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali kami menemani Anda dalam program kajian rutin kita di kesempatan setiap pagi di hari Sabtu bersama Ustaz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Masih membahas tentang kajian rutin, membahas kitab 40 hadis tentang wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif. Dan alhamdulillah di hari ini kita akan lanjutkan di bab yang ketiga, yakni tentang menjaga lisan dan aurat. Dan insyaallah ta'ala nanti Ustadz akan melanjutkan pembahasan di hadis yang ke-15, yakni menyentuh kulit dan membiarkan ciri-ciri wanita lain kepada suami. Dan kami persilakan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan dibuka di halaman 139. Sekali lagi kami persilahkan bagi seluruh pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan membuka di halaman 139. Dan nanti juga kami persilahkan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya secara langsung maupun melalui pesan singkat yang nanti insya Allah setelah Ustadz menjelaskan pembahasan di hari ini. Maka sebelum Ustadz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Insyaallah kita lanjutkan di hadis yang ke-15 Ustadz. Ya. Kami persilakan kepada Ustadz, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Karena ilmu itu ada dua macam, ada ilmu yang bermanfaat yaitu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat yang akan membuat kita lari dari Allah. Seperti mempelajari ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu tentang kriminal, ya, kita pelajari bagaimana cara pencurian dan lain-lain, ini tidak bermanfaat. Nabi kita yang mulia, beliau di setiap pagi selalu memulai aktivitasnya dengan memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Beliau selalu berdoa di setiap pagi, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Beliau mendahulukan meminta ilmu yang bermanfaat sebelum minta rizki, sebelum minta
amalannya diterima. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah modal dalam mencari rizki, modal supaya amalan kita diterima di sisi Allah. Karena bagaimana mungkin seorang bisa tahu ini rizkinya halal, rizkinya baik, kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa amalan kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, bisa diterima kecuali dengan ilmu. Maka itu yang selalu kita minta di pagi hari, agar jangan lupa kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik yaitu yang halal, dan amalan yang diterima. Para pemirsa semuanya, kita masuk hadis ke-15. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan babun nahi an mubasyaratil mar'ati lil mar'ati wa an wasfiha li zawjiha. Bab larangan wanita menyentuh kulit wanita lain dan mensifatkan, menceritakannya kepada suaminya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'atul mar'ata fatad'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah wanita menyentuh kulit wanita lainnya, kemudian dia membeberkan, menceritakan sifat wanita tersebut kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam beberapa kesempatan ada perkumpulan-perkumpulan kaum wanita. Apakah itu bentuknya pesta pernikahan, apakah bentuknya reuni, ataukah bentuknya perkumpulan hanya sekedar kumpul menghilangkan rasa kangen, ya sudah lama tidak ketemu akhirnya kumpul. Maka dalam kesempatan-kesempatan seperti ini hendaklah seorang wanita juga tetap menjaga auratnya, aurat terhadap sesama wanita. Yang terkadang ini tidak diperhatikan oleh sebagian wanita muslimah. Ketika di depan sama wanita mereka dandan habis-habisan dari rumah, ya, untuk menghadiri pesta. Kemudian ketika ketemu sama wanita mereka tidak kontrol, melepas baju yang seharusnya tidak dilepas, memperlihatkan aurat-aurat yang seharusnya tidak ditampakkan, walaupun itu sesama wanita, walaupun dirasa tempatnya aman, tidak ada laki-laki, ini tetap tidak boleh. Sampai misalkan saling sentuh kulit dengan kulit sama wanita, yang bisa menyebabkan teman kita menceritakan sifat wanita lain kepada suaminya. Ya, misalkan ketika pulang dari pesta, si istri ini cerita di depan suaminya, tadi saya ketemu teman lama, ya, dia kelihatannya semakin glowing. Wah, misalkan, ya, semakin glowing dia. Dulu perasaan dia gula Jawa, kok sekarang gula putih. Nah, si suami diceritakan ka'annaha yanzuru ilaiha, seolah-olah dia itu ngelihat si wanita yang diceritakan itu. Kalau dia sudah membayangkan, akhirnya jadinya apa? Suami jadi berkeinginan, oh, ternyata istriku punya teman cantik toh. Kesempatan katanya, ya, kesempatan untuk apa? Cari pos 2. Nah ini, maka Islam melarang hal-hal semacam ini. Seorang wanita menampakkan aurat di depan wanita lain, yes, kemudian ketika pulang dia ceritakan wanita-wanita yang tadi membuka aurat di depan suaminya, dan suaminya seolah-olah membayangkan melihat langsung wanita yang diceritakan tadi. Ini akan menimbulkan fitnah, menimbulkan bahaya yang tidak ringan bagi sebuah rumah tangga. Ketahuilah wanita muslimah yang dimakan Allah SWT, aurat wanita
bila di hadapan mahram atau sesama wanita, ya, aurat wanita bila di hadapan mahram atau sesama wanita, maka yang boleh ditampakkan hanya aurat-aurat anggota wudu, tidak lebih dari itu. Atau bisa kita katakan anggota badan yang menerima perhiasan. Anggota wudu misalkan apa? Wajah, ya. Wajah boleh ditampakkan karena dia anggota wudu. Tangan pun sampai siku saja, tidak sampai pundak. Maka ketika wanita di depan wanita lain, dia dilarang memakai baju yang tanpa lengan. Istilahnya apa? You can see, kelihatan ketiaknya. Tidak boleh, karena ini bukan anggota wudu. Dari mulai siku sampai pundak, ini bukan anggota wudu, maka tidak boleh ditampakkan. Jadi wanita sesama wanita, aurat yang boleh ditampakkan adalah anggota-anggota wudu. Kemudian apalagi rambut dan telinga, ini boleh. Tapi di bawah itu, bagian dada, bagian perut tidak boleh ditampakkan. Ya. Kemudian kaki sampai mana? Kaki hanya sampai mata kaki, ya. Tidak lebih atas dari itu. Menampakkan lututnya atau di atas lutut tidak boleh. Jelas kenapa demikian Islam melarang. Sangat jelas. Karena akan timbul kerusakan ketika seorang wanita membuka auratnya tanpa kontrol di depan sesama wanita atau di depan mahramnya. Akan ada keburukan di sini, dan Islam itu sangat menjaga kehormatan kaum wanita muslimah. Maka wanita muslimah dimanapun Anda berada, ketika kita kumpul, ya, misalkan dalam acara arisan yang tempatnya khusus wanita, atau dalam acara apalagi pertemuan khusus semuanya wanita, jaga aurat kita tidak ditampakkan kecuali anggota-anggota wudu. Itu pun kalau memang perlu dilepas, ya. Karena akan menjadi sorotan bagi wanita lain ketika aurat kita dibuka, ternyata ada wanita yang menceritakan ke suaminya, seolah-olah suaminya melihat, ya, membayangkan. Maka ini akan menyebabkan pintu fitnah yang sangat besar. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang wanita untuk tidak membuka auratnya, jasadnya di depan wanita lain, kecuali wajah dan telapak tangan atau yang biasa nampak ketika bekerja. Ya, maksudnya ketika bekerja itu apa? Tangan sampai siku, ya, kakinya sampai betis. Itu yang biasa bekerja, ya, biasa nampak ketika kerja. Tidak lebih dari itu, tidak melampaui batas. Maka wanita muslimah di depan wanita lain pakai daster boleh tidak? Boleh, tapi dasternya yang ada lengannya, yaitu lengan sampai siku. Dan dasternya pun harus yang panjangnya di bawah lutut. Jangan daster yang sangat pendek di atas lutut. Jadi karena ini yang biasa dipakai kerja wanita di rumah ketika dia mencuci, ketika dia masak, kan memakai baju-baju seperti itu. Artinya aurat-aurat yang tidak menerima perhiasan seperti dada, paha itu tidak boleh ditampakkan kepada sama wanita muslimah. Walaupun di pesta, walaupun di tempat yang tertutup wanita semua, tidak boleh. Nah, ini banyak diremehkan oleh wanita-wanita muslimah. Jika kumpul di sebuah pesta, pertemuan atau apa namanya, mereka melepas baju-baju mereka, yang melepas, menampakkan aurat-aurat yang sebenarnya tidak boleh ditampakkan. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh wanita muslimah, ya, berlebihan dalam berhias, menampakkan perhiasan di depan selain suaminya. Terlebih lagi ketika di depan wanita-wanita yang akan menceritakan kepada laki-laki yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar, maka janganlah kita dandan habis-habisan, tabaruj, penampakan perhiasan di depan sama wanita, ya, bukan kepada suami.
atau kepada orang lain, laki-laki lain yang dia akan tertarik dengan kecantikan kita. Ini tidak boleh. Berhias, berdandan bagi wanita muslimah boleh, tapi untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk laki-laki lain. Sekarang ini ketika ada pesta pernikahan, kita mendapati wanita-wanita muslimah dia tampil cantik, bahkan lebih cantik ketika berada di rumahnya. Ya, coba bisa dibandingkan istri kita ketika keluar pesta nikah dengan ketika di rumah. Cantikan mana? Pasti akan merasa cantikan ketika di luar rumah. Dia dandan setengah jam sebelum berangkat sudah persiapan macam-macam, ya, pakai asedo, pakai eyeliner, pakai maskara, pakai apa lagi? Ya, semuanya dipakai. Pakai pelembab dan seterusnya. Kemudian tampil di sebuah pesta nikah, dilihat di sana ada laki-laki. Taruhlah tempat pesta nikahnya dipisah, tempat perempuan khusus, laki-laki khusus. Tapi ketika baru masuk pintu gerbang, ya, di sana ada penjaga satpamnya, pengecekan suhu laki-laki, akan terlihat semuanya. Maka jangan berlebihan wanita muslimah ketika kita berhias, ya, di lain bukan di depan suami kita. Untuk di depan suami silakan sepuasnya. Di rumah mau coba-coba dandan sambil buka YouTube tutorial dandan, nah silakan. Tapi untuk siapa? Untuk suami. Untuk selain suami maka tidak boleh. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan laki-laki melihat wanita walaupun tidak secara langsung. Seperti misalkan mendengarkan sifatnya atau melihat fotonya. Laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wanita diperintahkan menundukkan pandangan, laki-laki juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Pandangan laki-laki kepada wanita ada dua macam. Yang pertama, pandangan yang biasa, bukan pandangan syahwat, hawa nafsu. Pandangan yang biasa ini harus dijaga. Dia hukumnya boleh pandangan biasa, tapi tidak boleh diiringi dengan pandangan hawa nafsu. Pandangan misalkan ketika berbelanja, ya, ke supermarket, kasirnya perempuan, ini biasa. Harus melihat dengan pandangan yang biasa. Kemudian juga ketika di jalan umum, ya. Ini. Yang kedua, pandangan yang penuh dengan hawa nafsu. Nah, ini harus dihilangkan. Maka wanita, laki-laki harus menundukkan pandangannya. Ketika di depan wanita-wanita cantik, ya, dia harus tundukkan pandangan matanya supaya tidak terikat dengan wanita. Ada jenis pandangan yang ketiga, pandangan pertama. Pandangan pertama boleh saat pertama saja, tapi tidak boleh diikuti dengan pandangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, misalkan di jalan papasan melihat wanita, sekali saja sudah. Ya, tidak boleh diikuti dengan pandangan kedua dan ketiga. Misalkan begitu melihat, cantik, kemudian ditengok lagi, sayang kalau dilewati. Tidak. Ini. Nah, laki-laki dilarang melihat wanita walaupun tidak secara langsung. Contoh, lihat apa? Fotonya disimpan di dompet, atau bahkan fotonya dicetak ukuran paling besar apa? 3R atau apa gitu ya. Dipajang di dinding, setiap malam di murojaah dilihat foto wanitanya. Ini kan nggak langsung, tidak boleh. Atau dia mendengar sifatnya. Nah, ini diceritakan, itu ada penjual roti itu bagus. Nah, misalkan terbayang-bayang, gak bisa tidur. Nah, ini tidak boleh. Kalau memang tertarik, datangi, nikahi, ya, sampaikan ke orang tuanya, saya ingin melamar dia. Kalau tidak, sudah hilangkan. Ya, cari yang lain. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kaum laki-laki, jagalah pandangan mata kita. Karena pandangan mata itu panah-panah iblis.
Ya, kalau tidak bisa kita jaga pandangan ini, kita akan bisa terjerat dengan panah-panah iblis, sehingga jatuhlah hati kita menjadi hati yang sakit, ya, mabuk kepayang, mabuk cinta karena melihat pandangan pertama. Terlebih lagi, ya, bagi para pemuda yang belum menikah, ini pandangannya dijaga. Jangan setiap hari diliatin wanita itu yang lewat, dilihat, ya, akan ke bawah tidur, kepikiran, besok jalan keluar, lihat lagi wanita yang lain. Nah, ini hati-hati. Maka para laki-laki yang sudah mampu menikah, menikahlah. Jangan hanya mengumbar pandangan. Atau bahkan yang lebih buruk dari itu, ketika dia akan menikah, dia mengoleksi calon wanita yang akan dinikahi. Ya, setiap calon wanita yang akan dinikahi disuruh kirim foto, sehingga dia bandingkan, ada 10 wanita, dipajang, dikolase, dilihat mana yang cantik. Gak boleh ini, walaupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Begitupun laki-laki misalkan melihat PP. Apa PP? Foto profil. Baik di media sosial, baik di Instagram, dilihat PP-nya. Kok ini cantik pakai cadar. Ya. Dilihat PP-nya, dilihat matanya, walaupun pakai cadar tapi masih kelihatan matanya. Bulu alisnya dihitung, ada berapa ya bulu alisnya. Nah, ini secara tidak langsung, maka dilarang laki-laki melihat seperti itu. Walaupun misalkan ada wanita foto dari belakang. Dari belakang kelihatan kepala sama punggung, itu saja, tidak boleh dilihat. Karena kita akan membayangkan, maka berhati-hatilah kaum laki-laki untuk mengumbar pandangan kepada kaum wanita. Karena pandangan ini adalah panah dari panah-panah iblis, yang akan membawa kita pada dosa dan kemaksiatan, minimal membayangkan, dan itu akan bahaya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kaum wanita banyak sekali berbicara di depan suami-suaminya, ya, dari kabar-kabar wanita yang lain. Maka hendaklah seorang suami melarang supaya tidak berlebihan ketika menceritakan temannya, ya, ketika menceritakan apa yang dia lihat. Wanita itu kan senang bercerita. Kadang-kadang kalau dia pulang dari acara, dia akan cerita ke suaminya. Nah, ketika si istri mulai bercerita tentang teman wanitanya, tentang sifat-sifatnya, ini suami harus cekatan, jeli, suruh di stop, jangan berlebihan. Ya, bilang aja terus terang, takutnya saya tertarik dengan teman kamu. Tidak usah diceritakan, oh dia tambah glowing, ya, kulitnya itu bersinar mengkilat bagaikan sunlight, ya, nggak boleh. Karena nanti suaminya akan berkeinginan. Pasti kan kadang-kadang istri kita kan cerita kan, oh tadi ketemu si dia, kok body body shaming apa tuh, kelihatan pangling misalkan. Nah gitu ya. Biasanya kalau sudah lama tidak ketemu, apalagi musim sekarang pandemi, sudah 8 bulan ketemu lagi teman wanitanya, pangling, kok sepertinya dia lebih perawatan, lebih bersih, ya. Nah ini di stop suaminya. Kamu nggak usah cerita-cerita, nanti kalau saya berkeinginan gimana, ya. Apalagi dia sudah janda misalkan, ya. Nah ini sangat dijaga. Maka para suami hendaklah mengontrol sikap istri supaya kita tidak jatuh pula dalam larangan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak layak bagi seorang wanita untuk bersama wanita lain dalam satu selimut, sehingga saling bersentuhan kulit-kulit mereka. Kaum wanita ketika tidur, ya, di satu ranjang, satu kasur, maka tidak boleh satu selimut. Karena kalau sudah satu selimut akan saling bersentuhan kulit dengan kulit, dan ini akan membuat timbul penyakit, penyimpangan dalam masalah kecintaan, sehingga muncullah cinta sesama jenis. Maka Islam melarang ini. Demikian pula para pengelola pondok pesantren putri, itu santri-santri wanita harus disiapkan satu ranjang khusus, satu santri satu ranjang.
Tidak boleh dibuatkan satu ranjang ukuran 180 kali 200 ya misalkan kasurnya. Kemudian satu santri suruh berdua di sana dengan satu selimut. Ini tidak boleh, melanggar aturan agama. Karena itu wanita muslimah ketika dalam momen-momen Idul Fitri misalkan dalam perkumpulan keluarga yang berkumpul beberapa wanita kemudian harus menginap, usahakan kita tidur itu tidak satu selimut walaupun itu sesama wanita. Ya, kadang-kadang kita misalkan piknik tamasya ke puncak yang dingin, kemudian wanita dengan wanita dijadikan satu kamar, laki-laki dengan laki-laki satu kamar. Nah akhirnya si wanita dengan wanita ini tidur satu selimut. Nah ini jangan, berbahaya sekali, karena ini akan menimbulkan penyimpangan dalam yang sangat dilarang dalam agama. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, laki-laki melihat wanita asing tanpa ada kebutuhan syar'i termasuk perkara yang mungkar. Ya, kita melihat wanita tanpa ada kebutuhannya termasuk perkara yang mungkar. Bolehnya laki-laki melihat wanita kalau ada kebutuhan, misalkan ingin menikahinya, itu boleh. Yang disebut dengan nazar, baik dengan izin atau tidak dengan izin. Ya, para sahabat Rasulullah SAW ketika akan menikahi seorang wanita sampai ada yang naik tempat yang tinggi untuk mengintip. Ya, mengintip wanita yang akan dia nikahi. Apa yang membuat dia tertarik kepada wanita itu? Boleh secara diam-diam. Ya, boleh seperti itu. Atau dengan izin, minta baik-baik kepada wali si wanita, saya ingin menikahi putri bapak dan saya ingin melihat terlebih dahulu. Itu boleh. Ini ada kebutuhan berarti. Nah, ketika tidak ada kebutuhan sudah, jangan mengoleksi fotonya, jangan sering lewat di depannya, ya pura-pura lewat, pura-pura beli sesuatu, padahal sambil melirik, ya ini modus namanya, ya tidak boleh ini. Atau minta pertemanan. Nah, sekarang dunianya media sosial. Minta pertemanan di media sosial sehingga ketika dijadikan teman dia ingin melihat postingan-postingannya ya. Kalau Instagram kan seperti itu. Ketika kita minta dimasukkan bisa mengikuti, maka kita akan melihat postingan-postingannya. Ini sengaja, ini tidak boleh. Kalau tidak ada kebutuhan, kita dilarang melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang memang tidak ada kebutuhan untuk melihatnya. Pelajaran juga ya yang bisa kita petik dari hadis ini, mensifati ini seperti melihat langsung. Ketika istri kita mensifati temannya, seolah-olah laki-laki yang diceritakan, suami yang diceritakan, dia melihat langsung. Maka ini sangat berbahaya. Wahai para wanita muslimah, sadarilah ini. Ketika kita ingin bercerita kepada suami tentang temannya, tentang istrinya, maka hendaknya ceritalah yang wajar. Misalkan tadi teman saya ya kena penyakit, sedang diuji dengan musibah. Nah ini silakan. Tapi kalau menceritakan fisiknya, mas tahu nggak mas? Masa si A rambutnya dipotong? Tambah cantik loh kayak artis si itu. Wah ini sangat bahaya. Tidak boleh kalau dia bilang teman saya rambutnya potong, modelnya seperti artis ini, jadi kelihatan dia tambah cantik, tambah seger. Nah ini akan membuat suami tertarik. Iya kalau yang diceritakan masih gadis atau sedang tidak punya pendamping. Kalau sudah punya suami bagaimana? Ya, nah, ini akan sangat berbahaya. Maka para istri, kontrollah cerita-cerita kita di depan suami kita. Hadis ini juga menunjukkan bahwa para istri itu memang senang bercerita. Karena itu para suami ketika mendengarkan cerita istri, bersabarlah. Walaupun dalam keadaan ngantuk, dengarkan cerita istri. Karena salah satu cara istri itu menghilangkan kejenuhan di rumah, dia itu cerita sama suaminya. Dia sudah capek dari pagi, mencuci baju, mensetrika baju, mengurus anak, memandikan anak, membersihkan rumah. Kelelahan yang seharian dia rasakan, ketika suaminya pulang, dia ingin mengungkapkan kelelahan ini. Dia ingin menyampaikan, menghilangkan kejenuhan di rumah dengan cara apa? Bercerita.
Maka jadilah para suami pendengar-pendengar yang baik terhadap cerita istri, walaupun memang panjang. Karena istri itu kalau cerita kan memang tidak bisa ringkas. Ya, kalau laki-laki kan to the point. Jadi untuk para istri dia tidak bisa. Maka bersabarlah wahai para suami ketika mendengarkan cerita istri. Hadis kedua, babu man nisa'i minal kalami bihadrati rijal al-ajanib ila lihajah. Bab larangan wanita berbicara di depan laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahram, kecuali karena ada hajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirijali wa tasfiku lin-nisa. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, at-tasbih, mengucapkan subhanallah, itu bagi jamaah makmum kaum laki-laki. Wa tasfiku lin nisa, dan tasfik, memukul tangan, ya, punggung tangan, telapak tangan, itu dilakukan bagi jamaah makmum wanita ketika menegur kesalahan imam. Hadis ini pada asalnya berbicara tentang cara memberitahu kesalahan imam. Ketika imam lupa, imam salah, bagaimana jamaah sholat memberitahu imamnya. Ketika sholat berjamaah tentunya ada jamaah laki-laki, ada jamaah wanita. Nah, ketika imam salah atau lupa, misalnya salah rokaat, harusnya rokaat kedua itu tahiyat, tapi imamnya mau langsung berdiri. Nah, jamaah yang ikut sholat berjamaah, ada laki-laki ada perempuan, ketika ingin menegur kesalahan imam, dia harusnya duduk tasahud awal tapi malah berdiri. Bagaimana caranya? Kalau Anda adalah makmum laki-laki, maka menegurnya dengan mengucapkan subhanallah. Menegur imam yang salah ini dengan ucapan subhanallah. Namun ketika Anda adalah jamaah makmum wanita, imamnya salah, maka cara menegurnya adalah dengan memberi isyarat tepuk telapak atau punggung telapak tangan. Nah, seperti itu, ya. Tidak dengan mengucapkan subhanallah sebagaimana kaum laki-laki. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, tidak terkecuali kaum wanita. Mereka dibolehkan untuk ikut sholat berjamaah, ya. Nah, dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Makmumnya ada laki-laki, ada wanita. Maka dalam hal ini kaum wanita dilarang berbicara yang tidak ada pentingnya kepada kaum laki-laki, termasuk dalam sholat, ya. Seorang imam ketika salah ditegur kaum laki-laki dengan ucapan subhanallah. Adapun wanita, ya, dengan menepuk punggung telapak tangannya. Jika dilihat dari sisi hikmahnya, di sini supaya wanita menjaga suara. Ya. Wanita supaya menjaga suaranya, supaya tidak dikenal oleh kaum laki-laki, tidak didengar oleh makmum laki-laki. Coba para hadirin, para pemirsa semuanya, bayangkan kalau imam salah ditegur kaum wanita dari belakang dengan berbicara, ya. Kalau laki-laki kan imamnya salah, subhanallah, begitu. Tapi kalau yang menegur kaum wanita, makmum wanita di belakang dengan ucapan subhanallah juga, ucapannya akan berbeda. Subhanallah. Nah, itu imam yang tadinya salah akan tambah salah. Waduh, siapa itu ya? Lembut banget suaranya, ya. Siapa kira-kira yang lurus nih suaranya seperti ini? Nah, ini akan menimbulkan fitnah. Makanya Islam melarang kalau ingin menegur imam salah dalam sholat berjamaah, cukup wanita itu tepuk punggung telapak tangannya, tidak dengan berbicara. Kalau kita lihat manfaatnya, yang paling dekat dengan imam itu adalah makmum laki-laki. Seharusnya tidak usah berbicara kalau makmum, ya. Makmum laki-laki kan paling dekat, tidak berbicara dengan subhanallah karena dekat sekali. Tapi kenapa wanita yang jauh suruh tepuk tangan? Tepuk tangan kan nggak kedengeran, apalagi punggung telapak tangan, suaranya tidak terlalu keras. Harusnya wanita berbicara supaya imamnya
kedengaran. Tapi dalam syariat Islam, wanita yang ingin menegur kesalahan imam, makmum wanita, tidak diperkenankan dengan mengucapkan suara, karena akan suaranya itu didengar oleh makmum laki-laki, suaranya didengar oleh imam laki-laki, dan ini akan menimbulkan fitnah, yang sangat besar. Lihatlah kaum muslimin bagaimana Islam sampai perkara semacam ini saja diatur. Salat berjamaah boleh, tapi ketika mendapati imam salah, makmum wanita jangan berbicara, cukup tepuk punggung telapak tangannya. Ya, yang berbicara hanya kaum laki-laki dengan menegur subhanallah. Allahu Akbar. Bagaimana kita dapati sekali lagi menjaga lisan, menjaga aurat dari sholat berjamaah. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, larangan wanita berbicara dengan suara yang keras yang dapat didengar oleh kaum laki-laki tanpa hajat. Wanita, makmum wanita ketika sholat berjamaah, mereka posisinya di belakang. Maka kalaulah dibolehkan wanita menegur imam dengan berbicara, tentu dia akan mengeluarkan suara yang keras karena mereka posisinya di belakang masjid. Dan ini suaranya akan didengar oleh kaum laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Karena wanita itu suaranya lembut, wanita itu suaranya bisa menusuk hati kaum laki-laki. Ya, betul? Betul. Ya, kita menerima telepon salah sambung saja langsung kepikiran, wih, ini kok salah sambung ya? Ada siapa? Kok lembut sekali itu? Boleh nggak ya di save nomornya? Ya, ini kejadian nyata ya. Ada berawal dari salah sambung kemudian nyambung, akhirnya sampai akad nikah. Ya awalnya dari salah sambung karena dia nggak ngelihat wajahnya tapi mendengar suara, hatinya langsung terpikat. Karena itulah Allah berfirman tentang kaum wanita, tidak boleh melembutkan suara. Fala takhda'na bil qaul, kata Allah. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Janganlah wahai kaum wanita Anda menundukkan suara-suara kalian, melembut-lembutkan, mendayu-dayu, ya, kemayu, kemudian menjadi orang yang di dalam hatinya jadi berkeinginan, yang di dalam hatinya ada penyakit, jadi berkeinginan, ya seperti itu. Ya. Bujang-bujang yang belum nikah kan kalau ada salah sambung, wah bahagia sekali dia. Kok bisa-bisanya saya ditelepon katanya kaum wanita. Baru-baru dengar suaranya, belum lihat wajahnya, belum tahu seperti apa wanita yang menghubungi. Ya seperti itu. Maka kaum wanita dilarang berbicara dengan suara yang keras sehingga didengar oleh laki-laki tanpa ada kebutuhan. Kemudian wajib bagi seorang wanita untuk menjaga, ya, selalu berusaha merendahkan suaranya di depan laki-laki. Merendahkan itu maksudnya ya tidak dibuat mendayu-dayu, ya, tidak dibuat-buat lembut. Udah ngomong biasa saja. Jadi wanita misalkan Anda belanja ke tukang sayur laki-laki, "Bang, jangan seperti itu." Ya biasa, "Bang, berapa ini?" Nah, tempe 5.000, 5.000. Jangan sambil digoda tukang sayurnya, abang mah misalkan. Ya ini akan sangat berbahaya. Maka wanita itu jaga suara Anda. Berbicara dengan laki-laki biasa saja. Baik ketika kita berinteraksi dengan laki-laki yang misalkan umum, pedagang sayur, ya penjual apa, atau ketika interaksi di sekolah. Ya. Antara guru laki-laki, guru wanita ketika minta print, tolong printkan. Biasa saja ngomongnya kaum guru-guru perempuan. Tidak usah dengan nada-nada yang menggoda, bisa membuat laki-laki ini terpana, tertusuk hatinya. Kalau hatinya sudah terpanah dengan panah asmara, dia tidak akan bisa tidur. Ya. Nah ini, maka para wanita hendaklah untuk semangat agar menjaga suaranya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid hukumnya dibolehkan. Karena sudah kita bahas, ya pada asalnya wanita itu menetap di rumah, dia boleh keluar ketika ada hajat. Di antara hajat adalah sholat berjamaah. Kemudian wajib bagi kaum laki-laki untuk menjaga telinganya dari mendengar suara-suara wanita kecuali karena hajat. Nah ini, hati-hati ya kaum laki-laki, jaga suara, jaga hati, jaga telinga dari mendengar suara-suara kaum wanita.
Karena kalau kita sengaja mendengarkan suara wanita, ya akan sakit hati kita, sakit jadi berkeinginan. Ketika sudah berkeinginan tapi tidak sampai, jadinya mabuk asmara, tergila-gila, ya akan membuat kita hidup tidak tenang. Maka para kaum laki-laki, jagalah telinga kita dari mendengarkan suara-suara wanita, menikmati suara wanita, ini tidak boleh. Termasuk dalam hal ini adalah ketika berinteraksi di media sosial, chattingan, ya private message, ya dan seterusnya. Ini harus dijaga hati kita, telinga kita. Jangan berusaha untuk selalu mencari-cari celah wanita. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak pantas bagi kaum laki-laki menyerupai kaum wanita, ya. Di antaranya adalah dalam hal sholat. Jika menegur imam, maka laki-laki dengan ucapan subhanallah, adapun wanita dengan tepuk tangan punggung telapak tangannya. Boleh tidak kalau laki-laki menegur imamnya dengan tepuk seperti ini? Tidak boleh, karena itu kekhususan wanita. Ya, sehingga laki-laki tidak pantas atau haram meniru-niru apa yang dilakukan kaum wanita. Terlebih lagi itu menjadi kekhususan kaum wanita. Dengan demikian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dari dua hadis ini bagaimana indahnya agama kita yang mulia Islam menjaga kaum wanita agar tetap di dalam kehormatannya. Hadis baru saja yang kita baca tidak menegur imam yang salah dengan ucapan apa? Subhanallah. Wanita itu cukup tepuk tangan saja supaya tidak terdengar suaranya. Hadis sebelumnya wanita dilarang menceritakan wanita lain di depan suaminya. Ini kan tujuannya supaya menjaga kehormatan wanita. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakallah khairan atas penjelasan Ustaz di hadis yang ke-15 dan di hadis ke-16. Insyaallah banyak manfaat dan faedah yang kita ambil dari penjelasan Ustaz, dan tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi nomor di 021 8901603. Adapun bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Insyaallah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan bacakan setelah jeda berikut ini. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab dan ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan bisa menghubungi kami di nomor 021 89011603. Dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa menghubungi kami di nomor 081314455557. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah Ustaz. Ada dua pertanyaan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh akhwat menggunakan gamis yang bermotif bunga-bunga atau kotak-kotak dan lain-lain, atau beranda ketika keluar rumah? Pertanyaan kedua Ustaz, bolehkah seorang akhwat bekerja menjadi dosen di universitas umum, mengingat kedua orang tuanya sudah bersusah payah mengkuliahkan dan akhwat tersebut ingin membantu kehidupan orang tuanya yang sudah janda di masa tuanya? Jazakallahu khairan. Baik, saudariku, pertanyaan pertama beliau bertanya, bolehkah seorang akhwat wanita memakai baju gamis dengan bermotif, baik motifnya bunga, motifnya kembang, atau bahkan batik? Jawabannya, tidak ada larangan dalam agama wanita muslimah memakai baju yang bermotif, selama motif-motif tersebut motif-motif yang tidak menampakkan perbedaan sangat mencolok dari pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakatnya. Maka motif yang berkembang, polkadot, tahu ya motif polkadot, ya boleh. Batik, tidak ada masalah. Terlebih lagi sekarang itu ada model gamis memakai aplikasi, ya tidak polos begitu, ada motifnya. Juga ada sekarang bahan-bahan yang emboss itu seperti bercorak, tapi tidak seperti gambar bunga, cuma ada coraknya.
maka tidak ada masalah seperti ini, tidak dilarang karena dia bukan termasuk pakaian yang mencolok yang berbeda dengan pakaian kaumnya, pakaian masyarakatnya. Maka dibolehkan, silakan wanita dengan syarat tetap satu lebar, ya tidak ketat. Yang kedua bahannya tebal, tidak tipis sehingga menampakkan aurat, ya menampakkan lekuk tubuhnya kelihatan karena saking tipisnya. Ini harus diperhatikan. Kemudian menutupi seluruh badan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika kita memilih busana muslimah. Jadi Islam sangat luas, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum wanita untuk memilih busananya yang tebal kainnya, yang luas, ya lebar maksudnya, tidak sempit, tidak ketat. Kemudian masalah corak tidak ada masalah selama itu tidak menampilkan sesuatu yang mencolok berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh umumnya kaum wanita. Pertanyaan yang kedua, bolehkah wanita itu menjadi dosen ya untuk membantu ekonomi keluarga? Tidak ada larangan ya ketika wanita ingin mengajar. Ketika wanita ingin bekerja, baik itu dosen atau lain-lain, selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Walaupun kita katakan bahwa wanita itu pada asalnya adalah tinggal di rumah, ya bersama suami mendidik anak-anak. Namun ketika seorang wanita dia belum menikah, kemudian ingin membantu sedikit orang tuanya, karena selama ini yang membiayai si anak kuliah adalah orang tuanya, dan dia ingin membalas budi. Sementara si wanita ini belum punya suami, dia tidak punya penghasilan dan ada kesempatan untuk menjadi dosen, silakan. Tapi dengan tetap memperhatikan kode etik dalam agama. Apa kode etiknya? Pertama, ya memakai baju yang tetap lengkap menutupi seluruh tubuh. Anda sebagai dosen tidak boleh memakai baju yang ketat. Karena aturan dosen misalkan yang jadi dosen wanita harus bajunya ketat, ini tidak boleh. Ya, kemudian ketika kita beraktivitas di kampus tidak campur baur dengan dosen-dosen laki-laki. Ya, saling bertatap muka, saling cengkrama, bercanda, ini harus dihindari, dijaga kehormatannya. Kemudian ketika mengajar maka harus dipisah murid laki-laki dan wanita. Bisa tidak? Kita khusus ngajar yang wanita-wanita saja. Ya, maka ketika ingin menjadi dosen, pilihlah kampus yang memang khusus mengajar kepada kaum wanita, dan itu sudah mulai ada. Ya, ada kampus yang memisahkan antara mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi kita hendaklah selektif memilih, bukan sembarangan karena alasan ekonomi kemudian apapun pekerjaan kita terima, walaupun harus melanggar aturan syar'i, aturan agama. Ini tidak boleh. Jadi kita butuh, semua kita butuh uang, butuh rizki, tapi tetap prinsip agama jadikan nomor satu. Jangan karena alasan ekonomi kemudian kita melanggar aturan-aturan agama. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan hamba Allah tadi. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saya bertanya terkait dengan khalwat dengan rekan kerja yang perempuan, karena profesi saya adalah seorang guru dan dosen di lembaga Islam. Tetapi jika bekerja, terkadang saya satu ruangan dengan guru atau dosen perempuan lain, tetapi masih ada laki-laki lain artinya di ruangan tersebut. Bagaimana terkait dengan kasus ini Ustaz? Apakah boleh dalam syariat? Jazakallahu khairan. Baik. Yang bisa kami sarankan kepada saudara kami Fadli, hendaklah pihak kampus atau pihak sekolah memberikan ruangan khusus guru laki-laki, ruangan khusus guru wanita. Tidak dijadikan satu ruangan ada guru laki-laki, ada guru wanita. Kecuali karena ada satu kebutuhan, misalnya rapat koordinasi harus mengumpulkan semua guru. Ini boleh dengan tetap dipisah pakai penutup ya supaya aman. Misalkan mau mengundang ustadz kajian harus dikumpulkan semua guru laki-laki dan wanita, boleh dengan tetap dipisah duduknya, dipisah dengan pembatas seperti itu. Ya, jadi kalau Anda sekarang berprofesi sebagai guru atau dosen ya yang ruangannya masih campur, maka sebaiknya dipisahkan, diusulkan kepada pengelola yayasan
agar membuat ruangan khusus bagi guru laki-laki dan ruangan khusus bagi guru wanita supaya kita tidak jatuh dalam larangan ini. Ya. Anggaplah misalkan di situ masih ada dosen laki-laki juga, ada guru laki-laki juga. Bagaimana ketika waktu jam ngajarnya berbeda? Si guru laki-laki sudah masuk, kita belum punya jam ngajar, masih stay di kantor. Kemudian ada waktu bersamaan juga ada guru wanita yang belum mengajar juga karena memang belum dapat giliran jamnya. Akhirnya berdua saja di kantor. Ya. Iya, kalau kumpul semua waktu istirahat ada laki-laki ada wanita, banyak. Tapi ketika jam-jam mengajar yang itu berbeda waktunya, pasti akan ada kholwat berdua-duaan. Yang Rasulullah mengatakan kalau sudah kholwat laki-laki dan wanita berdua, maka yang ketiganya adalah setan, ya. Nah, Allah alam. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dari pertanyaan dari Fadli tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung melalui layanan telepon. Kami persilakan hubungi kami di nomor 0218901603. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Wa Alfian. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika sholat berjamaah di rumah dengan istri dan anak-anak di saat pandemi, lalu ada kesalahan dalam sholatnya, apakah istri atau wanita boleh untuk mengucapkan subhanallah atau tetap dengan tepuk punggung tangannya? Mohon penjelasan. Jazakallahu khairan. Coba diulangi lagi. Jika sholat berjamaah di rumah dengan istri dan anak-anak di saat pandemi, lalu ada kesalahan dalam sholatnya, Kesolatan imamnya yang salah, imamnya suaminya. Imam yang salah, yang istrinya. Apakah si istri boleh untuk mengucapkan subhanallah atau tetap dengan tepuk punggung tangannya, Ustaz? Mohon penjelasan. Dalam hal ini, ya, tetap si istri menegur kesalahan suaminya yang menjadi imam dengan tepuk punggung tangan, tidak dengan menegur subhanallah, karena ini kekhususan wanita. Jadi sama halnya yang jadi imam itu suaminya atau anak laki-lakinya, maka ketika mendapati imamnya salah tetap menegur dengan tepuk punggung tangan, telapak tangan. Jangan mentang-mentang yang jadi imam di Baitul Ma'mur misalkan kan suami saya boleh dong bilang subhanallah, kan tidak akan terfitnah dia. Toh dia juga tahu oh itu suara istri saya. Tidak boleh. Karena ini kekhususan kaum wanita. Ketika menegur kesalahan imam, dia hanya tepuk punggung telapak tangan. Adapun laki-laki dengan subhanallah. Jadi dalam kondisi seperti sekarang pandemi, kita sholat berjamaah misalkan masih ada yang milih di rumah, kemudian suami salah, maka istri menegurnya pun dengan tepuk telapak tangan. Walaupun di situ tidak ada fitnahnya. Apa fitnahnya, Ustadz? Kan di rumah. Yang jadi imam toh suami saya sendiri. Ya. Kita berpegang dengan aturan agama dan kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Allahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di pagi hari ini karena waktu yang terbatas, dari hamba Allah. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana tentang hukum saling bersapa antara laki-laki dan perempuan. Apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz? Baik, bersapa maksudnya apa? Saling memberi salam, atau ketika lewat papasan, assalamualaikum, ya, pagi siang atau bagaimana maksudnya? Ini perlu diperjelas. Laki-laki dan wanita mengucapkan salam dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, laki-laki dan wanita mengucapkan salam dibolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Karena Rasulullah mengatakan hakul muslim 'alal muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaih. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, termasuk muslimah. Di antaranya Rasulullah mengatakan apabila kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Boleh laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita, assalamualaikum, atau sebaliknya wanita mengucapkan salam kepada kaum laki-laki juga boleh, assalamualaikum, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Jangan sampai ucapan salam ini membawa makna yang lain, ya, sehingga akan timbul kejelekan dan keburukan. Jadi kalau saling sapa maksudnya adalah mengucapkan salam, assalamualaikum, boleh. Mungkin kalau maksudnya saling sapa itu japrian, ya begitu, ya. Kalau memang ada kebutuhan misalnya tidak ada masalah, ada kebutuhan dan itu sesuai hajatnya saja. Misal ketua yayasan dengan siapa?
dengan guru-guru wanita. Assalamualaikum dihimbau kepada seluruh bu guru mulai besok dilarang memakai minyak wangi. Ya boleh. Ya misalnya seperti itu karena dia butuh untuk menyapa para guru wanita. Ya, itu pun sesuai kebutuhannya saja, tidak dilanjutkan dengan obrolan-obrolan yang tidak penting. Jadi saling sapa antar tetangga boleh, tapi dengan tetap menjaga hati agar tetap aman. Nah, baik, jazakallahu khairan pertanyaan tadi dari hamba Allah sebagai penutup di perjumpaan kita di pagi hari ini, dan kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustadz yang telah meluangkan waktu memberikan faedah ilmu kepada kita semua, dan tak lupa kami juga mengucapkan jazakallahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak tayangan kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir perjumpaan kita. Kami atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami ingatkan bagi Anda yang belum memiliki kitab tersebut, yakni 40 hadis wanita, alhamdulillah kita di hari ini sudah sampai di hadis yang ke 16. Jadi kami ingatkan bagi Anda yang belum memiliki kitab tersebut, silahkan bisa menghubungi tim marketing Ahsan Store dan dapatkan kitab tersebut. Insya Allah ketika kajian Anda menyimak dengan ada kitab, itu lebih bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis.